Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Dia memberikan kita kesempatan untuk belajar firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita melihat lebih dekat lagi apa yang Tuhan mau, marilah kita meminta pertolongan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan, sehingga semakin hari kami semakin mengenal Tuhan, dan kami semakin mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, dan semakin hari semakin melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia pasal yang keempat, ayat yang ke-22. Sungguh, bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Firman ini begitu keras saat dibaca oleh orang-orang pada zaman sekarang. Mungkin kita berpikir, mengapa Tuhan sebegitu marahnya kepada bangsa Israel sehingga kata tolol dan kata bodoh diucapkan dalam satu kalimat ini. Sebenarnya kita perlu memahami apa yang salah dengan bangsa Israel sehingga Tuhan mengatakan demikian. Seberapa besar apa yang mereka kerjakan sehingga Tuhan begitu marah. Ternyata apa yang menjadi tujuan Allah ialah ketika semua umat Tuhan, ketika semua orang yang telah dipilihnya semakin hari mengenal Dia. Masalahnya, bangsa Israel tidak mau mengenal Tuhan. Mereka lebih suka untuk mencari kesenangan diri mereka. Mereka lebih suka untuk melakukan kejahatan dan menyembah kepada berhala. Mereka sudah diberikan banyak hal oleh Tuhan, tetapi mereka melupakan itu dengan segera. Mereka ketika meminta berkat datang kepada Tuhan, tetapi saat mereka sedang senang, mereka datang kepada Allah yang lain. Sehingga Tuhan menyebut mereka sebagai umat yang bodoh, karena mereka tidak mengenal siapa Tuhannya. Mereka tidak tahu apa yang disukai oleh Tuhannya. Mereka lebih senang melakukan apa yang Tuhan benci. Sehingga ini adalah kalimat yang begitu keras dan mungkin mengagetkan banyak orang. Tetapi ini sesungguhnya adalah kata-kata yang menunjukkan betapa Tuhan mengasihi manusia. Sehingga Ia berkata, bodohlah umatku. Ia masih berkata umatku. Sekalipun bangsa Israel itu bodoh, tetapi Tuhan tidak pernah menganggap mereka sebagai orang yang bukan anak-anak Tuhan. Tetap Tuhan berkata mereka umat-Nya. Oleh karena itu, apa yang menjadi tujuan Allah sebenarnya? Yaitu ketika anak-anak Tuhan berjuang untuk mengenal. Mereka pintar berbuat jahat. Pintar berbuat jahat artinya licik. Tahu bagaimana caranya untuk menipu orang. Tahu bagaimana caranya untuk mencuri. Tahu bagaimana caranya untuk membunuh tanpa jejak. Tahu bagaimana caranya untuk melukai hati Tuhan. Manusia zaman sekarang pun banyak yang pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik begitu susah. Atau mungkin banyak juga yang tahu bagaimana caranya berbuat baik, tetapi lebih suka berbuat jahat. Maka ini juga pesan bagi kita semua saat ini. Kita adalah orang-orang yang percaya, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diberikan kemampuan untuk mengenal Tuhan. Maka kita harus berjuang menggunakan semua hikmat kepintaran yang Tuhan berikan untuk kita berbuat kebenaran, bukan malah berbuat kejahatan. Seperti bangsa Israel dikatakan mereka pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Hendaklah kita semakin hari semakin tahu bagaimana cara melakukan kebenaran, dan semakin hari semakin berjuang meninggalkan perbuatan jahat. Memang kita adalah umat-umat yang bodoh. Kita sering meninggalkan Tuhan. Kita sering mengkhianati Dia.
Kita tahu berbuat baik tetapi kita malah berbuat jahat. Kita tahu dosa kita adalah sesuatu pelanggaran, tetapi kita masih sering melakukannya. Hari ini kita menyesal, besok kita mengulangi. Kita memang orang-orang yang bodoh. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menyebut kita sebagai umat-Nya. Dia tetap menyebut kita sebagai anak-Nya. Oleh karena itu kembalilah kepada Dia, bertobatlah, dengarkanlah suaranya. Sekalipun saat ini kita masih hidup dalam dosa, maka mintalah pengampunan. Pasti Dia akan mengampuni kita dan membawa kita kepada tujuannya, yaitu supaya setiap hari kita semakin mengenal Dia. Kita adalah umat-umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Maka datanglah meminta pertolongan. Pasti Tuhan akan menolong. Tuhan akan juga mengajari kita bagaimana caranya melakukan kebenaran. Terpujilah Dia yang selalu memberikan pengampunan. Amin. Bapa di dalam surga, kami menyadari diri kami adalah orang yang bodoh. Saat ini kami dekat kepada Engkau. Sebentar lagi kami jauh kepada Engkau. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Engkau. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.